Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksuma. Untuk kali ini kita akan belajar pengantar ekonomi ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang efektif, efisien gitu, dan keseimbangan moneter, keseimbangan pasar. Oke. Apa sih bedanya efektif dan efisiensi? Ya, apa bedanya? Kalau efisiensi itu ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Jadi ukuran tingkatnya di sini ya. Kalau dibilang efisiensi dong gitu. Ukuran tingkatnya gitu. Lah, kalau efisien sendiri itu cara untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal. Kalau efisien itu caranya, kalau efisiensi itu ukuran tingkatnya gitu. Seberapa efisiensinya gitu. Ukuran tingkatnya, tingkat keefisiennya berapa gitu, ukuran tingkatnya. Kalau efisiennya itu adalah caranya. Nah, kalau efektif apa? Kalau efektivitas apa? Nah, kalau tadi efisiensi adalah ukuran tingkatnya, kalau efektivitas juga ukuran tingkatnya. Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Jadi di sini adalah ukuran tingkatnya ya. Nah, kalau efektif itu cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif. Kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Jadi di sini kalau efektif itu mana sih yang paling cepat dan tepat begitu. Nah, kalau efektivitasnya itu ukuran tingkatnya, seberapa efektif begitu. Jadi tingkatnya berapa begitu. Di sini karena efektif dan efisien pasti itu yang diharapkan ya. Apa sih kita lihat dulu perbedaannya. Apa sih perbedaan dari efektif dan efisien itu? Kalau efektif itu berorientasi pada tujuan. Kita lihat efektif dulu ya. Kalau efektif itu berorientasi pada tujuan. Jadi tujuannya harus tercapai. Gitu. Nah, kedua tuh kalau efektif itu pemilihan bagaimana cara tercepat mencapai tujuan. Jadi di sini caranya yang tercepat. Kalau efektif yang tercepat mencapai tujuan itu bagaimana? Gitu ya. Yang ketiga, waktu pengerjaan lebih singkat karena ketersediaan sumber daya dan lain-lain. Di sini efektif waktunya yang tercepat gitu ya, karena sumber dayanya memang ada gitu. Selanjutnya adalah biaya yang dikeluarkan tinggi. Itu kalau efektif. Kalau efisien itu berorientasi tujuan, sama-sama berorientasi tujuan ya. Yang kedua adalah pemilihan bagaimana cara terhemat mencapai tujuan. Nah, kalau efisien itu terhemat, kata kuncinya adalah bagaimana cara terhemat mencapai tujuan itu gitu. Kalau tadi efektif adalah yang tercepat mencapai tujuan, sama-sama mencapai tujuan ya. Tapi kalau efektif itu tercepat, kalau efisien itu terhemat. Oke, kembali lagi ke efisien. Efisien itu waktu pengerjaan lebih lama karena sumber daya yang dipangkas. Nah, karena sumber dayanya dipangkas, maka waktu untuk mencapai tujuannya juga lebih lama. Itu kalau efisien. Ya, efisien apalagi itu? Ya, pasti lebih hemat biaya. Oke, kata kunci efisien adalah hemat biaya. Gitu ya. Jadi perbedaan antara efektif dan efisien adalah seperti itu. Jadi kalau dibilang harus efektif, ya yang paling cepat. Harus efisien, ya paling hemat gitu. Idealnya pengennya sih yang efektif dan efisien gitu ya. Pasti. Siapa sih yang nggak pengen cepat tapi hemat gitu. Jadi sebuah pekerjaan yang, tapi kan kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kenyataannya kadang efektif dan efisien, wah sangat cepat dan juga hemat. Itu tujuan yang sangat yang sangat diharapkan oleh semua orang. Pasti tujuannya tercapai secara efektif dan efisien pasti. Tapi kenyataannya kadang efektif tapi tidak efisien, efektif tapi tidak efisien. Jadi cepat tapi tidak
menghemat biaya gitu ya. Yang kalau enggak itu ya tidak efektif tapi efisien, tidak cepat tapi hemat gitu ya. Kadang seperti itu. Nah, kadang juga tidak efektif tapi efisien. Itu tadi ya. Tidak efektif tapi efisien. Itu berarti tidak cepat tapi menghemat biaya. Itu. Lah, tapi jangan sampai tidak efektif dan tidak efisien. Sudah tidak cepat, tidak menghemat biaya, itu sangat mubazir waktu maupun sumber daya gitu ya. Karena di sini tujuannya lama sekali tercapai, tapi sumber daya yang digunakan itu banyak sekali. Jadi tidak efektif dan tidak efisien. Jangan sampai pekerjaan kita nanti kalau kita bekerja pada sebuah perusahaan pun jangan sampai membuat keputusan yang tidak efektif dan tidak efisien. Itu akan sangat lama untuk mencapai tujuan dan sangat memakan waktu, biaya dan sumber daya yang lain gitu ya. Boros gitu. Syukur-syukur sih bisa efektif dan efisien gitu ya. Oke, apalagi kalau nanti sudut pandang kalian nanti sebagai pengusaha usaha sendiri gitu ya. Pasti pikirkan cara yang efektif dan efisien. Semuanya sih tergantung karena pilihan. Jadi bisa memilih apa dengan kebijakan yang mana, tapi juga tahu konsekuensinya. Karena sama-sama mencapai tujuan, bagaimana untuk mencapainya, caranya yang mana gitu. Kalaupun tidak bisa efektif, ya harus efisien. Syukur-syukur masih bisa seperti itu. Kalau tidak efektif, tidak efisien, jangan sampai. Kalau efektif tapi tidak efisien, ya masih mending ya cepat tercapainya gitu. Kayak saya contohkan untuk misal ya, antara perjalanan ke Jakarta, misalkan seorang karyawan mau dari Jakarta kantor pusatnya mau kemana, misalkan Semarang, boleh pakai pesawat. Misalkan harga pesawat dari Jakarta ke Semarang berapa, ini misal saja loh ya, misal saja itu 1.500.000. Nah, kalau dia naik pesawat itu 1.500.000, efektif sekali, cepat waktunya berapa jam, sekitar 1 jam lebih lah ya sedikit. Oke, itu sangat efektif, cepat gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi efisien, lebih efisien naik bis kali gitu ya. Berapa naik bis dari Jakarta ke Semarang? Misalkan 100 atau 200 gitu ya. Ya lebih efisien. Kalau dilihat dari sisi efisien, hemat biaya, pasti naik bis. Tapi itu tidak efektif karena waktu yang digunakan itu lama, memerlukan waktu yang lama, hampir 20 jam misal. Gitu. Tapi ada alternatif lain gitu. Mungkin bisa naik kereta, bisa waktunya lebih cepat tapi juga lebih murah dari pesawat, tapi lebih mahal dari bis. Mungkin begitu. Nah, itu pilihan tadi. Kalau misalkan naik pesawat itu efektif, kalau naik bis itu efisien, kalau naik kereta itu ya udah mending, sudah agak efektif dan juga lebih efisien daripada naik pesawat. Jadi lebih efektif dari naik bis dan lebih efisien dari naik pesawat gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mempunyai usaha sendiri gitu ya, cari cara atau solusi yang paling mudah dan paling menguntungkan bagi kalian begitu. Kalau memang waktu kalian itu lebih berharga dan 1.500.000 dengan catatan sumber dayanya tersedia tadi ya, kalau efektif ya, kalau ada uangnya dan memang nggak masalah, waktumu lebih penting, ya mending yang efektif naik pesawat lebih cepat gitu. Tapi kalau memang harus berhemat karena masih merintis, mungkin naik bis ya nggak masalah. Mungkin di bis bisa sambil menawarkan produk, kalau misalkan itu produk atau jasanya kepada para penumpang yang lain gitu, bisa. Atau mau pakai di sambil waktunya di samping apa, mungkin bisa. Oke, itu kalau efektif dan efisien. Oke, sekarang masuk ke yang keseimbangan ekonomi makro ya. Kalau di pemerintah juga
Nanti oke, kalau misalkan kita bilang ke efektif dan efisien di sisi pemerintah ya, dari perekonomian pemerintah. Jadi di sini kalau kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien itu yang mana gitu, harus bagaimana? Kalau memang di masa pandemi seperti ini, pemberian bantuan langsung gitu ya, bantuan langsung itu yang paling efektif karena waktunya tercepat, karena ini memang keadaan seperti ini gitu, paling efektif. Efisien enggak kalau dilihat dari anggaran pemerintah, memang mengeluarkan uang yang banyak gitu, tapi bagaimana lagi karena ini memang keadaan darurat, jadi paling yang ya cari ya paling yang efektif, yang tercepat tersalurkan untuk membantu masyarakat. Oke, selanjutnya kalau keseimbangan ekonomi makro ya, makro itu secara keseluruhan gitu. Kalau menurut teori keseimbangan ekonomi makro itu pada dasarnya masyarakat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok usaha dan rumah tangga yang sama-sama saling membutuhkan, di mana kelompok usaha ini menghasilkan barang-barang, produk dan jasa itu untuk dijual kepada masyarakat. Nah, masyarakatnya ini nanti yang akan membeli produk itu dan juga menyediakan komponen produksi bagi sektor usaha, baik tenaga kerjanya, modal, terus tenaga kerja, modal, terus tanah, perusahaan gitu ya, itu disediakan masyarakat untuk sektor usaha. Jadi keduanya itu saling membutuhkan, saling terkait gitu. Makanya idealnya semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh usaha itu terserap lagi kan untuk masyarakat, kan bayar pada masyarakat, bayar gaji, upah dan lain sebagainya. Dan nanti bayaran atau gaji yang diberikan kepada masyarakat itu nanti oleh masyarakat digunakan untuk membeli produk dari usaha itu gitu, kelompok usaha itu. Jadi idealnya itu saling berkaitan ya, saling membutuhkan gitu. Tapi kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Harusnya kan berapa yang dikeluarkan oleh usaha sektor usaha itu juga terserap lagi ke sektor usaha, tapi kenyataannya ada terjadi kebocoran. Nah, nggak semuanya gaji yang diterima oleh masyarakat itu digunakan untuk membeli produk dari sektor usaha itu. Oke ya, jadi di sini katakanlah kita bilang ada kebocoran gitu. Nah, kebocoran itu dari sektor apa saja gitu. Dilihat ada sektor pemerintah, kita kan harus bayar pajak. Dari sektor keuangan kita nabung gitu ya, ada yang ditabungkan, nggak selalu untuk konsumsi semua gitu. Oke, yang satunya lagi kebocoran itu mungkin terjadi karena uang itu kita belanjakan ke luar negeri gitu oleh masyarakat itu tadi, jadi kita impor gitu. Tapi dari tiga sisi kebocoran itu juga, dari tiga sisi itu secara bersamaan juga bisa memberikan suntikan ke sektor usaha. Misalkan dari sektor keuangan tadi kita nabung dan misalkan nabung gitu ya, tapi itu dari sektor keuangan juga bisa memberikan suntikan tambahan dana gitu, pinjaman kan ke sektor usaha, jadi bisa lagi masuk ke sektor usaha gitu. Nah, tadi kalau misalkan pemerintah membayarkan ke kalau sektor pemerintah tadi misalkan masyarakat membayar pajak ke pemerintah gitu ya, bocor di situ. Tapi kan pemerintah juga melakukan pembelian, maksudnya ada belanja pemerintah ya. Belanja pemerintah itu juga dilakukan untuk membeli produk dan jasa dari sektor usaha. Oke, bagaimana dengan uang yang lari ke luar negeri, yang kita belanjakan ke luar negeri? Kira-kira ada nggak suntikannya? Oh, ternyata karena ada impor, pasti kita juga bisa ekspor ke luar negeri. Oke, itu merupakan suntikan-suntikan
dana untuk keseimbangannya. Itu contoh-contoh idealnya, dan ternyata ada kebocoran, tapi kebocoran itu ada juga yang masuk lagi ke sektor usaha, suntikannya begitu gitu ya. Apabila jumlah dana yang bocor itu tadi itu sama besarnya dengan jumlah suntikan, gitu maksudnya yang balik lagi ke sektor usaha, maka dikatakan bahwa masyarakat telah mengalami keseimbangan ekonomi makro. Jumlah pengeluaran sama dengan jumlah penghasilan, itu dikatakan mengalami keseimbangan. Tapi memang kalau seimbang sekali itu ya susah, tapi minimalnya jangan sampai terlalu jomplang itu ya nggak ada sama sekali yang masuk lagi, adanya bocor tapi nggak ada suntikan gitu. Nah, jadi diusahakan di sini walaupun ada kebocoran itu tadi, kita yang nggak berhubungan dengan individu di suatu daerah atau negara, itu kan impornya tadi. Jadi kita harus berusaha bisa ekspor gitu ya, untuk devisa kita juga. Jadi kalaupun masyarakat kita jangan sampai kita sendiri gitu ya, saya sendiri gitu, itu jangan terlalu apa-apa beli harus produk luar gitu. Bisa usahakan kita beli produk dalam negeri, apalagi produk teman sendiri gitu, apalagi keluarga sendiri. Beli ya, jangan minta, kasihan. Bayangkan kalau kalian nanti punya usaha sendiri kan, kalau diminta terus sama temennya nanti kita rugi. Oke, jadi kita saling mensupport gitu ya, saling mensupport ya, terutama kita harus mensupport saudara, tetangga, teman gitu yang memberikan, yang punya menghasilkan produk dan jasa. Kita support, kita menggunakan produk dan jasa mereka begitu, sehingga nanti kalau pun harus impor itu yang penting. Dan kita juga harus membangun hubungan dengan luar, itu jangan cuma impor tapi kita harus bisa ekspor juga, sehingga keseimbangan ekonomi makro bisa tetap terjaga dan juga tercapai seimbang, yang sangat seimbang, yang ideal. Jangan sampai yang tidak seimbang sama sekali. Kalau sampai tidak seimbang, kalau terlalu banyak impor, nanti devisa kita juga nanti kacau. Jadi sesuatu itu harus ada penetralnya. Kalaupun kita terlalu misalkan kemarin kita impor terus, kalau nggak branded dari luar, nggak ya berusaha untuk mencintai produk lokal, apalagi dalam suasana masa pandemi begini. Jadi agar masyarakat terbantu, gunakan produk di sekitar kita, masyarakat yang menghasilkan produk di sekitar kita, nggak usah gengsi branditan gitu. Walaupun harus impor, jangan lupa usaha ekspor sebisa mungkin biar tercapai keseimbangan. Oke deh, ini cukup sekian tambahan dari saya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.